A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat Master Arid yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama yang terbaik dan juga sangat indah yang dikenal dengan Asmaul Husna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dialah Allah yang memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Quran Surat Toha Surat ke-20 ayat 8. Zikir Asmaul Husna memiliki beberapa keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dari keutamaannya adalah dapat menambah keimanan dan juga menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan juga mampu menenteramkan hati dan menggerakkan hati untuk selalu beramal soleh dan beramal baik. Dan terkait permohonan rezeki, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada beberapa sarana yang diperbolehkan dalam memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui usaha rohaniah, yaitu salah satunya dengan zikir pembuka rezeki Asmaul Husna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf Surat ke-7 ayat 180. Para sahabat Master Arid yang dimuliakan oleh Allah, dari keseluruhan nama Allah dalam Asmaul Husna tersebut memiliki fadilah dan keutamaan Asmaul Husna masing-masing. Dari 99 Asmaul Husna tersebut, ada diantaranya jika kita melakukan amalan Asmaul Husna berupa wirid Asmaul Husna ataupun zikir Asmaul Husna secara ikhlas dan istiqomah, ada yang memiliki fadilah dan keutamaan Asmaul Husna dalam hal untuk permohonan rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan tentang amalan Asmaul Husna untuk pembuka rezeki atau wirid agar rezeki berlimpah sebagai sarana permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud adalah gabungan asma daripada Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Dan sebelum disampaikan bagaimana tata cara pengamalan ketiga asma Allah tersebut di atas, kita coba dengarkan dulu apa saja keutamaan dari masing-masing asma Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Asma Ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, berdoalah kalian kepadaku dengan menyebut namaku, nama Allah. Adapun keutamaan zikir Asmaul Husna kalimat Ya Allah memiliki banyak khasiat apabila kita mau mengamalkannya dengan niatan dan hati yang ikhlas. Dan di antara fadilah zikir Asmaul Husna Ya Allah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi kebutuhannya dan juga segala hajatnya. Sebagai keutamaan zikir Ya Allah seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Ali Al-Buni radhiyallahu an, beliau berkata, jika Anda menginginkan agar terpenuhi hajatmu dalam sekejap, maka berzikirlah dengan lafaz jalalah Ya Allah 66 kali ulangan bacaan. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya, sebagaimana yang tercantum dalam Mujahadah Al-Wasilah, maka engkau akan melihat keajaiban yang mengagumkan. Sebagaimana keterangan lainnya dari Imam Ahmad bin Ali Al-Buni radhiyallahu anhu berkata, siapa saja yang mengucapkan Ya Allah 100 kali pada hari Jumat setelah sholat Jumat, maka segala permasalahannya atau maksudnya akan menjadi serba gampang dan mudah, insyaallah biiznillah. Kemudian keutamaan zikir Ya Allah lainnya adalah mampu mengobati penyakit-penyakit yang sulit sembuh. Keterangan lain dari Imam Ahmad bin Ali Al-Buni radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang memperbanyak zikir Ya Allah
Pada orang sakit yang tidak dapat sembuh oleh beberapa dokter ataupun tabib, maka jadi pulih dan sembuhlah disebabkan oleh barokahnya daripada zikir ya Allah sepanjang ajal orang tersebut belum waktunya. Kemudian keutamaan lainnya adalah siapa saja yang membiasakan berzikir dengan asma zikir ya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kesempurnaan iman atau keyakinan kepadanya. Dan juga termasuk manfaat khasiatnya keutamaan zikir ya Allah, yaitu untuk menghidupkan ruh-ruh yang telah mati. Dalam hal ini maksudnya adalah hati yang telah mati atau jasad yang tidak bersemangat di dalam melaksanakan ibadah berzikir serta beramal saleh. Dan di dalam kitab Anwa'u Usulil Hikmah diterangkan Imam Ahmad bin Ali Al-Bunni radhiyallahu anhu berkata, siapa yang melakukan sholat 2 rakaat karena Allah dan dalam rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah serta ayat kursi, kemudian pada rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah serta surat Al-Ikhlas, setelah selesai salam sebelum berdoa membaca zikir ya Allah sebanyak 111 kali, lalu meminta kepada Allah tentang kepemimpinan, kewibawaan, keagungan di antara manusia agar berhasil perkataan atau perintahnya serta tunduknya makhluk padanya, maka ia akan memperolehnya karena Allah akan mengabulkan permintaannya. Subhanallah. Kemudian jika kita berzikir dengan menyebut asma zikir ya Allah sebanyak 500 kali setiap malam, apalagi setelah melakukan sholat sunat hajat 2 rakaat atau tahajud terlebih dahulu, maka akan memiliki pengaruh yang besar untuk mencapai segala sesuatu yang dimaksudkan. Dan jika kita mau membaca zikir ya Allah sebanyak 5.000 kali setiap malam, kurang lebih sebulan lamanya dengan hati yang khusyuk lagi merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apapun yang kita inginkan akan terkabul dan berhasil. Nah, itulah diantara keutamaan zikir ya Allah, dan masih banyak yang lainnya. Coba saja Anda amalkan dan buktikan keutamaannya. Dan Asmaul Husna selanjutnya adalah Asma Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya yang maha hidup, kekal abadi, tidak berawal serta tidak pula berakhir. Sedangkan Al-Qayyum artinya adalah Allah maha mandiri. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak akan pernah membutuhkan pertolongan dari orang lain, tapi kitalah sebagai manusia yang membutuhkan pertolongannya. Dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya agar memohon kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna, termasuk Al-Hayyu yang juga punya kaitan dengan Al-Qayyum yang maha mengurus. Dan berikut ini bacaan doa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Yang kurang lebih artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebab pujian hanya milikmu. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau yang maha memberi pencipta langit dan bumi. Wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai yang maha hidup, Al-Hayyu, wahai yang maha mengurus, Al-Qayyum. Dan mengutip dari keterangan buku Fikih Doa dan Zikir karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu, Al-Qayyum. Dan keutamaan zikir ya Hayyu ya Qayyum yaitu memiliki keutamaan diantaranya akan dicintai dan disegani oleh semua orang. Kemudian keutamaan lainnya akan diberikan kemudahan dalam jalan rezeki yang berlimpah dan berkah. Dan jika Anda secara rutin membaca zikir ya Hayyu ya Qayyum ba'da salat fardu sebanyak 80 kali ulangan bacaan sebagai amalan rutin, maka insya Allah Anda akan diberikan jalan kelancaran dalam hal rezeki, diberikan keberkahan dalam hidup, dan juga akan dicintai serta disegani dan dihormati oleh orang banyak, serta akan disuburkan kalbunya sehingga mudah dalam menerima ilmu tauhid. Dan kemudian di dalam kitabnya Zadul Ma'ad Ibn Al-Qayyim menyatakan, sesungguhnya sifat hayat mencakup semua sifat-sifat kesempurnaan dan berkonsekuensi kepadanya, sedangkan sifat Al-Qayyum mencakup semua sifat-sifat. Oleh karena itu nama Allah paling agung yang jika digunakan berdoa niscaya Allah kabulkan, dan bila digunakan meminta izin maka Allah akan memberikan. Ia adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Itulah 10 menit dari keutamaan ya Hayyu ya Qayyum, zikir ya Hayyu ya Qayyum. Nah, bagaimana jika
Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum ini digabungkan zikir Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Salah satunya adalah sebagai jalbur rizki. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupi kebutuhan lahir maupun batin siapa saja yang dengan ikhlas melaksanakan zikir ini. Dan bagaimana cara mengamalkannya? Lakukan zikir Ya Allah sebanyak 5.000 kali ulangan bacaan. Kemudian setelah selesai zikir Ya Allah sebanyak 5.000 kali, lanjutkan dengan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1.000 kali dalam satu majelis atau dalam satu kali dudukan. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Imam Ahmad bin Ali Al-Buni radhiyallahu anhu berkata dalam kitab Manba' Ushulil Hikmah halaman 112 maksudnya, siapa saja yang berzikir dengan asma Allah Ya Allah 5.000 kali, dilanjutkan dengan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum 1.000 kali, maka ia akan menemukan keajaiban yang mengagumkan dalam memberi dan akan diperbanyak rezeki serta dimudahkan segala permasalahan. Setelah selesai zikir Ya Allah 5.000 kali, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum 1.000 kali dalam satu kali dudukan, penutupnya ditambahkan dengan doa istighfar Nabi Adam alaihissalam. Adapun bacaan doa taubat Nabi Adam sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'ali wa ta'lamu ma fin nafsi faghfir li dzambi. Allahumma inni as'aluka imana yubassiru qalbi wa yaqinan sadiqa hatta a'lamu annahu la yusibuni ila ma katabtali wa ardini bima qasamtali. Yang kurang lebih artinya, wahai zat Allah, Engkau maha mengetahui yang tersembunyi dan tampak dariku, karenanya terimalah penyesalanku. Engkau juga maha tahu tentang kebutuhanku, maka kabulkanlah permintaanku. Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku, maka ampunilah dosaku. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu iman yang menyentuh kalbuku dan keyakinan yang benar, sehingga aku meyakini bahwa tidak akan menimpaku kecuali apa yang telah Engkau tetapkan atasku. Ya Allah, berikanlah rasa ridho terhadap apa yang Engkau bagi untukku. Tidaklah seseorang berdoa dengan doa ini, doa taubat Nabi Adam maksudnya, kecuali aku ampuni dosanya dan aku cukupkan urusannya, kata Allah. Aku juga akan menolak setan dari menjerumuskannya, dan dunia akan terpikat serta tunduk kepadanya walaupun ia tidak menginginkannya. Jadi begitu dahsyatnya jika zikir Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum ditambah dengan penutup doa taubat Nabi Adam atau istighfar Nabi Adam. Insya Allah segala hajat apapun yang Anda inginkan akan Allah segerakan, akan Allah penuhi. Sebagaimana janji Allah, bermohonlah kepadaku dengan menyebut namaku. Dan sebagaimana janji Allah tentang doa taubat Nabi Adam, insya Allah bahwa dunia pun akan terpikat kepada yang mengamalkan. Amalkan zikir tersebut jika Anda memang betul-betul menginginkan rezeki yang melimpah serta khasiat dahsyat di mana kehidupan Anda akan mengalami keajaiban yang mengagumkan serta segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nggak butuh waktu lama, mungkin dalam waktu 1 minggu jika kita ikhlas, yakin dan bulat hati kita sepenuhnya meminta kepada Allah, akan dirasakan perubahannya dalam waktu yang tidak lama. Insya Allah biiznillah. Nah, sahabat masyarakat yang dimuliakan oleh Allah, adapun dari sekian banyak keutamaan yang disampaikan di atas, sifatnya hanya untuk diketahui saja. Maksudnya adalah atau artinya, dalam pelaksanaan pengamalan zikirnya, lupakanlah semua khasiatnya, laksanakan dengan lillahi ta'ala. Insya Allah permohonan kita akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, laksana anak panah yang dilepaskan dari busurnya mengenai sasarannya. Amin ya mujibas sa'ilin. Insya Allah. Demikianlah sharing video tentang wirid rezeki Asmaul Husna sebagai amalan zikir pembuka rezeki yang dapat disampaikan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala hilaf dalam penyampaian dan memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa